Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaiful Huda. Kali ini saya akan membawakan materi evaluasi pembelajaran yang berjudul karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik instrumen evaluasi. Menurut Zainal Arifin mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Valid adalah suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Dan kalau reliable, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas. Relevan artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Representatif artinya materi alat ukur harus benar-benar mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Praktis artinya mudah digunakan. Diskriminatif artinya adalah alat ukur itu harus tersusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Spesifik artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes yang akan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Yang terakhir adalah proporsional, artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Menurut buku yang saya kutip, buku Mengajar dengan Sukses, karangan Jim Mursell, ciri-ciri evaluasi yang baik adalah evaluasi dan hasil langsung, evaluasi dan transfer, dan evaluasi langsung dari proses belajar. Kita lanjut ke model-model evaluasi belajar. Model-model evaluasi belajar ada beberapa ahli yang mengatakan. Yang pertama adalah Said Hamid Al-Hasan, yang kedua adalah Kaufman Thomas dalam Suharsimi Arikunto dan C.P. Syaifuddin A.J. Yang ketiga adalah Nana Sujana dan R. Ibrahim. Model-model evaluasi belajar yang pertama adalah model Taylor. Model ini dibagus atas dua dasar pemikiran. Yang pertama adalah evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah pembelajaran. B. Model yang berorientasi pada tujuan. Model ini membantu Anda merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan kegiatan. C. Model pengukuran. Model ini untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individu maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. D. Model kesesuaian. Perubahan tingkah laku yang diinginkan. Untuk mengukur perubahan tingkah laku yang diinginkan. E. Education System Evaluation Model adalah penggabungan dari beberapa model. Yang pertama adalah model Countenance, yang kedua model CIPP dari Scheftel-Beam, yang ketiga adalah Scriven, yang keempat adalah Profus. Kita lanjut ke pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pelajaran menurut Zainal Arifin adalah 3. Pendekatan tradisional, pendekatan sistem, pendekatan menafsirkan hasil evaluasi. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih mengedepankan komponen evaluasi produk daripada komponen proses. Yang kedua adalah pendekatan sistem. Sistem ini adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jadi itu lebih ke prosesnya, sehingga komponen yang termasuk dari proses harus dievaluasi, baik itu dari konteks, input, proses, serta produk. Yang ketiga adalah pendekatan menafsirkan hasil evaluasi. Dalam literatur modern tentang penilaian terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan, patokan, dan penilaian acuan norma. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.